Selamat datang kembali di Kuliah Fisika Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang penyumlahan gelombang dengan cara fasor. Ini merupakan bagian dari kuliah tentang interferensi, di mana pada kuliah sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana menentukan posisi gelap dan terang pada layar, atau syarat gelap dan terang intensitas minimum maksimum pada layar pada gejala interferensi dua celah. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang itu, syarat gelap dan syarat terang, tapi menggunakan cara analitik, di mana kita menjumlahkan fungsi sinus V ditambah sinus V. Kita kerjakan menggunakan rumus-rumus trigonometri, dan kita dapati syarat untuk pola gelap dan pola terang. Syaratnya adalah seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hal yang kira-kira serupa. Kita ingin mencari syarat untuk dapat pola terang dan gelap atau minima dan maksima pada interferensi dua celah, tapi menggunakan cara fasor. Fasor, ini bahasa Inggrisnya adalah fasor pakai phase vektor ya. Phase itu artinya fasa, or-nya belakang itu miliknya vektor. Jadi fasor adalah gabungan antara dua frasa ini, dua kata ini, fasa dan vektor. Kalau kita punya fungsi gelombang, maka fungsi gelombang itu bisa dinyatakan dalam dua besaran ini, vektor dan fasa, atau vektor yang memiliki fasa tertentu. Misalnya seperti ini, saya punya fungsi gelombang, sebenarnya ini gelombangnya apapun, bisa gelombang elektromagnetik, gelombang mekanik, misalkan gelombang tali ya, atau yang lain-lain. Pada kuliah tentang interferensi, kita punya Y-nya berupa gelombang listrik ya, medan listrik. E sama dengan E maksimum sin Kx min omega T. Nah, sembarang gelombang kita boleh tulis dalam bentuk seperti ini. Misalnya, katakanlah dia merambat sumbu X begini, Y sama dengan A sinus Kx min omega T. Kemudian untuk menyederhanakan penulisan, kita sebut sudut ini Kx min omega T sebagai V, fasa, sehingga akhirnya kita tulis Y sama dengan A kali sinus V. Nah, kita bisa memandang Y sama dengan A sinus V ini bisa kita gambarkan dalam bentuk seperti ini nih. A itu adalah vektor ya, vektor yang arahnya tertentu dan dia ditentukan arahnya oleh fasa V ini. Dan Y yang tadi kita sebut sebagai fungsi gelombang itu adalah bagian vertikal atau komponen vertikal dari vektor A. Jadi ketika vektor A ini bergeser ke sini misalnya, maksud saya V-nya berubah misalnya, maka Y-nya akan berubah ya. Y adalah komponen vertikal dari vektor A. Oke, ini dia yang kita tadi bicarakan. Ini vektor, ini fasa, dan ini adalah fungsi gelombangnya. Sekali lagi, fungsi gelombang adalah bagian vertikal dari suatu vektor dengan fasa tertentu. Inilah asal mula kata fasor, phase and vector. Ya, atau phase vector, phase vector. Oke, sekarang kita tinjau. Misalnya kita punya dua gelombang, Y1 dan Y2. Sekali lagi, Y-nya bisa berupa medan apapun, bisa berubah besaran apapun. Medan listrik misalnya dicerita gelombang elektromagnetik atau interferensi dua celah tadi, atau gelombang tali misalnya, atau gelombang bunyi dan lain-lain. Y1 kita gambarkan yang warna merah ini ya, ini adalah bagian vertikal dari vektor A1. Sementara Y2, fungsi gelombang Y2 adalah bagian vertikal dari vektor A2. Sudut fasanya adalah V1 dan V2. Kita tuliskan bersamanya di sini. Nah, kalau kemudian kita mau jumlahkan Y1 dan Y2, pada hakikatnya adalah kita menjumlahkan komponen vertikal dari A1 dan komponen vertikal dari A2. Nah, kita juga boleh menjumlahkan dengan cara seperti ini. Kita jumlahkan kedua vektor, ya, baru kemudian kita tentukan komponen vertikalnya. Kita gambar dalam bentuk grafis, kira-kira akan seperti ini. Ya, ini tadi ya, ini Y1, ini Y2. Ya, ini A1 ke sana dengan sudut V1 dan A2 ke sana dengan sudut V2. Ingat ya, V itu adalah tadi Kx min omega T dan dia kita ukur terhadap sumbu mendatar, sumbu X. Nah, A1 plus A2 ini bagian yang hijau ini adalah jumlahan dari vektor A1 ditambah A2. Nanti jumlahan yang ini Y1 tambah Y2 itu tidak lain merupakan komponen vertikal dari vektor yang hijau ini, A1 ditambah A2. Dengan demikian,
pada pembahasan interferensi dua celah tadi, kita boleh menggambarkan gelombang yang satu, ya, medan listrik yang satu sebagai vektor A1 dan gelombang medan listrik yang kedua sebagai vektor A2. Kalau di contoh yang tadi kita punya A1 dan A2 itu panjangnya sama. Oke, kita terapkan ke gelombang elektromagnetik tadi. Ya, kira-kira seperti ini gambarannya. Mungkin ini mestinya kita ganti ya. Ini jadi E1, ini jadi E2, tapi nggak ada masalah. Kita perhatikan bahwa apa yang membedakan gambar ini dengan gambar sebelumnya? Perhatikan sebelumnya kita punya V2 di sini diukur terhadap bidang datar. Sementara sekarang kita mendefinisikan sudut namanya delta. Delta adalah selisih sudut antara fasa V2 dengan V1. Jadi ya, delta adalah V2 dikurangi V1. Karena V-nya berbentuk seperti ini, Kx min omega T, maka nanti kalau ini dikurangi, V2 sama dengan Kx2 min omega T, V1 sama dengan Kx1 min omega T, kalau kita kurangkan kita dapat hasil K kali delta X saja. Dan kita ingat K itu adalah 2pi dibagi lambda. Sehingga delta nanti nilainya adalah seperti ini, 2pi dibagi lambda dikalikan dengan delta X. Nah sekarang bagaimana cara kita menentukan syarat minima? Sederhana saja. Perhatikan sudut delta ini, apa yang terjadi kalau delta ini kita buat agar, kita ingin agar resultannya yang warna hijau ini jadi 0. Gimana caranya? Biar yang hijau ini jadi 0, caranya adalah vektor yang A2 ini kita buat berlawanan dengan A1 ke sana. Alias sudut delta ini kita perbesar sehingga nanti mencapai 180 derajat atau pi radian. Cara lain bisa kita perbesar lagi sampai 3 pi radian. Ya, 3 pi radian kan dia balik lagi ke sana 180 derajat juga. 5 pi radian, 7 pi radian dan seterusnya, dia akan menghasilkan A2 yang berlawanan dengan A1. Sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0 atau terjadi pola minima seperti ini. Sehingga syarat minima adalah deltanya adalah kelipatan ganjil dari pi, dari 180 derajat. Ya, deltanya tadi kita tulis di bawah sini 2pi per lambda kali delta X, sehingga akhirnya kita punya delta X sama dengan seperti ini, ganjil, kelipatan ganjil dari lambda per 2. Syarat maksima kita terapkan hal yang sama seperti tadi atau serupa. Agar mendapatkan syarat maksima, caranya adalah delta ini kita atur sedemikian rupa sehingga A1 dan A2 itu searah, sehingga jumlahnya jadi paling besar. Ini hanya akan terjadi kalau deltanya sama dengan 0, atau satu putaran penuh 360 derajat, atau 2 putaran penuh 720 derajat alias 4 pi radian, atau 6 pi radian, 8 pi radian, dan seterusnya. Atau kelipatan genap dari pi, ya, kelipatan genap dari pi. Kalau kita buat delta sama dengan 2n kali pi, 2n itu untuk menjamin dia nilainya genap, n itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Bilangan cacah. Maka kita akan dapat syarat seperti ini. Delta X-nya sama dengan n kali lambda. Ini adalah syarat minima dan syarat maksima yang sama persis dengan pembahasan kita sebelumnya ketika kita mencari dua syarat ini menggunakan cara analitik. Sekali lagi, cara fasor ini adalah cara yang umum digunakan pada gelombang. Gelombang apapun bisa kita perlakukan sebagai fasor dan kita bisa cari minima maksima misalkan untuk gelombang-gelombang yang lain. Atau kalau misalnya kita punya 3 celah misalnya nanti di gelombang interferensi 3 celah misalnya, caranya kira-kira mirip. Kita gambarkan fasor pertama, kedua, dan ketiga. Biar 0 berarti totalnya harus sama dengan 0. Dan minima totalnya harus sama dengan 0 dan seterusnya. Oke, kita berhenti di sini dan nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lanjutan mengenai di mana letak pola gelap dan pola terang pada layar pada interferensi dua celah.